Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan La Furia Roja, Spanyol menjadi juara dunia 2026. Ini untuk kedua kali. Jadi ada bintang dua sekarang. Untuk Spanyol setelah 2010 atau 16 tahun lalu di Afrika Selatan saat Piala Dunia berlangsung di sana, di mana Iker Casillas dan kawan-kawan bisa menjadi juara dunia untuk pertama kali setelah mengalahkan Belanda di final dengan 1-0. Menunggu 16 tahun dan mereka lakukan di Stadion MetLife di kota New Jersey pada Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana tim asuhan Luis de la Fuente mengalahkan tim asuhan Lionel Scaloni dengan 1 gol lewat perpanjangan waktu, dan itu dihasilkan oleh pemain pengganti Ferran Torres di menit 106 setelah ada pergerakan yang baik dari Yami Yamal, Pedro, kemudian memberikan umpan di sana ke tiang jauh ada Nico Williams agak menyundul di sana duel dengan Molina, dan muncullah Ferran Torres dari second line untuk melepaskan tembakan kaki kirinya yang keras tanpa bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez tampil luar biasa sebenarnya. Kalau tidak ada Martinez, gawang Argentina itu sudah bobol lebih dari 3 gol. Ada 11 penyelamatan yang dibuat oleh penjaga gawang Aston Villa ini. Luar biasa, 10 diantaranya dia lakukan di waktu normal sampai 90 menit. Ya. Dan kalau bisa dicari pemain terbaik untuk Argentina, ya ada di Martinez lah. Bisa dibilang ya. Kalau bukan ada dia, wah saya nggak tahu lagi bagaimana akan terjadi. Dan ini merupakan rekor tersendiri di final Piala Dunia, ada seorang penjaga gawang yang bisa melakukan penyelamatan sampai 11 kali. Itu dilakukan dalam final tahun ini atau di edisi ke-23, di mana Emiliano Martinez membuat lompatan-lompatan fantastis untuk bisa menggagalkan berbagai gempuran yang dilakukan oleh Rodri dan kawan-kawan sepanjang pertandingan. Jadi kalau bisa melihat teman-teman, Spanyol itu layak untuk bisa menjadi juara dunia, layak menang. Ya, walaupun mereka bisa mendapatkan gol itu di masa perpanjangan waktu, tapi sepertinya gol tinggal menunggu waktu saja. Apalagi Argentina ketika harus bermain dengan 10 pemain. Ya di menit perpanjangan ada Enzo Fernandez dapat 2 kali kartu kuning. Ya terakhir dia ambil terhadap Pau Kubarsi dan dia diusir keluar lapangan oleh Vlatko Vincic, ya. Wasit yang memimpin pertandingan asal Slovenia. Bermain dengan 11 pemain aja Argentina keteteran, tidak berkutik, apalagi bermain dengan 10 pemain. Jadi Argentina sebenarnya hanya ingin membawa pertandingan nanti ke adu penalti, karena mereka bisa berharap itu. Kalau adu penalti kan 50-50. Soal mental saja, dan Argentina punya peluang untuk bisa menjadi juara karena mereka 4 tahun lalu di Qatar saat menjadi juara dunia itu melewati ada beberapa adu penalti, terutama melawan dengan Belanda di perempat final mereka menang adu penalti. Di final melawan Prancis mereka juga menang adu penalti. Dan aktor utama yang paling banyak berjasa adalah Emiliano Martinez. Makanya kalau adu penalti Spanyol tidak bisa membuat gol atau Ferran Torres tidak bisa membuat gol, akan berbahaya. Argentina punya mental yang bagus. Nah kalau kita lihat dengan apa yang ditampilkan Argentina di final, itu anti klimaks. Tidak seperti yang kita bayangkan, ekspektasi kita bahwa mereka akan tampil bagus. Justru lebih banyak tertekan dan bertahan. Bisa dibayangkan bahwa sepanjang pertandingan, ya itu di waktu normal mereka tidak bisa mencetak sebiji on target. Melepaskan tembakan pun tidak ada. Itu bukan Argentina banget. Bahkan mereka sulit untuk bisa melepaskan tembakan. Messi pun nggak berkutik. Untuk bisa melepaskan 1 on target pun tidak bisa bagi Messi. Dan ini pertandingan kalau boleh dibilang terburuk bagi Messi, karena dia tidak bisa melepaskan tembakan-tembakan yang diharapkan. Ya, umpan-umpan yang diharapkan tidak jalan. Karena strategi dan taktik yang tepat dilakukan oleh De La Fuentes terhadap pasukannya yang bermain sangat-sangat bagus. Walaupun sudah ada pergantian 6 pemain, ya sudah ditarik keluar gelandang-gelandang terbaik Spanyol, misalnya Rodri sang kapten ditarik keluar, Dani De Olmo ditarik keluar, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal, Alex Baena, bahkan Aymeric Laporte ditarik juga keluar. Tetap stabil pemain-pemain Spanyol yang masuk dari bench itu oke, termasuk dengan Ferran Torres yang masuk di menit 61 yang bisa mengubah keadaan. Pedri juga ikut dimainkan. Jadi siapapun yang dimainkan oleh De La Fuentes ini pemain-pemain yang sangat baik. Dan Argentina memang kalau bisa dilihat dengan pertandingan ini ya, khusus pertandingan final ini memang tidak pantas untuk bisa menang
Ya, kalau dibandingkan dengan pertandingan yang heroik yang mereka lakukan di sebelumnya ya di fase gugur, melawan Cape Verde, melawan Mesir, melawan Swiss, bahkan di semifinal melawan Inggris kan, mereka tampil luar biasa dari tertinggal 1 gol, kemudian mereka bisa membalikan keadaan di 7 menit terakhir dengan Enzo dan Lautaro Martinez yang bisa melakukan itu. Hasil umpan terukur presisi dari Messi. Tapi kali ini di final tidak ada lagi. Apalagi mereka mengharapkan untuk bisa dengan mental untuk bisa membalikan keadaan. Sulit sekali buat mereka. Karena Spanyol memang bermain dengan permainan terbaik mereka. Sangat fantastis. Penguasaan bola yang tinggi 68%, jauh dibandingkan dengan Argentina 32%. Mereka melepaskan 20 tembakan, 11 diantaranya on target. Bagus sekali, Argentina cuma 3 kali tembakan tanpa on target. Itu pun tembakan setelah melewati 90 menit. Ini pertama kali Argentina ya tidak bisa melepaskan 1 tembakan pun selama waktu normal. Itu yang saya agak mengherankan juga ya. Dan Spanyol ini memang benar-benar apa yang mereka lakukan terhadap Kylian Mbappe dan kawan-kawan di semifinal, mereka lakukan lagi di final melawan Argentina, dan tidak berkutik sama sekali Argentina. Tidak ada peluang-peluang emas yang mereka dapatkan untuk bisa menghasilkan gol. Bahkan untuk bisa mengejar gol balasan itu berat sekali buat Argentina. Bisa dibayangkan passing kompletnya Spanyol itu jauh sekali di atas Argentina. 803 kali perpindahan bola passing mereka dibandingkan dengan Argentina hanya 445. Itu kan sangat jomplang sekali, jauh sekali ya teman-teman. Bagaimana Spanyol dengan 9 corner, kemudian dengan Argentina cuma 4. Memang ya akurasi operan yang tepat bagi Spanyol 90%. Itu yang membuat mereka layak untuk menang dan layak untuk bisa menjadi juara dunia dengan cara mereka bermain seperti ini. Memang seakan-akan di babak normal itu kan agak membosankan karena tidak ada gol. Tetapi kan kendali serangan itu ada di Spanyol. Spanyol menguasai, Spanyol mendikte habis Argentina yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika mereka mengharapkan Messi bisa mengubah keadaan, Messi juga tidak mampu melakukan itu. Karena kita bisa melihat Fabian Ruiz, Rodri sebagai metronom di tengah yang mengatur ritme permainan. Ya, luar biasa. Dani De Olmo dibantu Alex Baena. Penempatan juga bagaimana Lamine Yamal bermain di kanan yang banyak merepotkan bagi Tagliafico. Itu membuat pemain-pemain Argentina banyak ya kecapean, tertarik, cedera. Lisandro Martinez keluar, Christian Romero juga ikut ditarik keluar. Semakin membuat mereka itu sulit untuk bisa memberikan perlawanan terhadap Spanyol. Spanyol juga masuknya Nico Williams. Oke, pemain yang saya pikir ya fantastis buat Spanyol. Jadi selamat buat La Furia Roja yang sudah bisa menjadi juara dengan bintang 2-nya. Argentina gagal sebagai back to back di era modern ya, untuk bisa menjadi juara dunia 2 kali, karena itu cuma ada dilakukan oleh Brasil di tahun 58 dan 62 kan, 58 di Swedia, 62 di Chili. Sebelumnya jauh ke belakang Italia pernah melakukan itu di tahun 34 dan 38 Piala Dunia. Selebihnya ke sini kan belum ada. Argentina coba tapi gagal kali ini. Ya, Messi juga tidak bisa melakukan apa? The last dance yang menyenangkan, membahagiakan. Angka trofi tidak ada bagi Messi. Dia terduduk di lapangan lesu begitu peluit panjang berbunyi dari wasit Vincic. Bahkan Spanyol sebenarnya sudah unggul dengan gol Nico Williams ya di menit 97 kalau nggak salah. Di situ tidak kelihatan ada pelanggaran apapun, tapi tidak ada intervensi VAR yang terjadi, sehingga memang agak mengherankan juga. Tiba-tiba ada pembatalan di sana, wasit tidak melihat bahkan di VAR untuk mengecek ini apakah memang pelanggaran. Kalau memang ada pelanggaran juga kan nggak apa-apa, tapi VAR harus bisa bertindak, tapi tidak ada ya. Walaupun gol Nico Williams saya pikir oke di sana, tidak ada pelanggaran juga buat Emil, apalagi dengan Otamendi nggak ada sama sekali ketika ada Mikel Merino di sana ya. Karena kan pemain-pemain seperti Nico Williams, Mikel Merino kan masuk, Subimendi kan semua masuk di babak kedua, termasuk dengan Ferran Torres yang masuk di babak kedua dengan Pedri. Dan ini kan pemain-pemain berkelas semua. Ketika Spanyol akan menjadi tuan rumah juga pada 4 tahun depan ya, peluang mereka untuk bisa mempertahankan gelar bahkan back to back sangat terbuka bagi Spanyol ya, karena tahun 2030 itu Piala Dunia di Spanyol, Portugal dan di Maroko, ditandai dengan pertandingan pendahuluan di Uruguay sana di Montevideo. Nah, ini dengan Lamine Yamal, Pau Cubarsí yang bermain luar biasa, Dani De Olmo, ini pemain-pemain yang oke semua, yang saya rasa akan berkembang dengan sangat baik. Dan mereka juga sebelum ke Piala Dunia mengincar juara di Euro 2 tahun lagi ketika di Britania Raya menjadi penyelenggara, mereka sebagai juara bertahan.
Spanyol akan melakukan itu yang bisa merebut lagi ya untuk back to back seperti yang dilakukan oleh pelatih Spanyol sebelumnya, Vicente del Bosque. Juara Eropa 2008, juara dunia 2010 di Afrika Selatan, juara Eropa lagi 2012. Sekarang De La Fuente pingin melakukan itu, juara Eropa 2024, kemudian mereka juara dunia sekarang 2026, sekarang 2028 akan tampil di Euro. Mereka ingin menjadi juara sehingga mensejajarkan nama De La Fuentes dan Vicente del Bosque. Oke teman-teman yang sudah menebak, ya tebak skor iseng-iseng berhadiah. Ya ada 5 pemenang, hadiahnya 200.000 untuk uang pulsa teman-teman semua, untuk bakso. Nah, bersabar ya teman-teman, yang menebak 1-0 itu banyak. Mungkin ada 1.000 lebih lah yang menebak, itu luar biasa ya. Ya untuk ikut di tebak skor ini ya, walaupun ini hanya iseng-iseng. Ya 5 pemenang masing-masing akan mendapatkan 200.000. Kita akan lihat, mungkin saja kalau ada banyak ya kita akan kasih lebih lah untuk 6-7 pemenang misalnya seperti itu. Tapi 5 pemenang kita akan undi, karena banyak ini teman-teman itu akan diseleksi dulu. Jadi bersabar, mungkin diumumkan besok ya, bersiap-siap untuk dihubungi nantinya karena harus disortir dulu. Kemudian sama semua ada 1-0 banyak sekali ya untuk Spanyol, sehingga akan diundi karena cuma cari 5. Jadi yang tidak berhasil, belum mendapatkan kesempatan ya rezekinya, bersabar, tunggu lagi, karena saya juga akan memberikan ini untuk di Piala AFF, misalnya lawan Kamboja, melawan Vietnam, kan kita akan bikin kuis-kuis lagi untuk iseng-iseng aja, berhadiah uang pulsa buat teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang menebak benar selamat buat teman-teman, tapi akan diumumkan mungkin 1-2 hari ini, kita akan lihat nantinya untuk diundi, karena hanya 5 atau 6 pemenang lah kita akan berikan buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi ikut meramaikan untuk hadiah iseng-iseng ini ya, untuk pulsa-pulsa aja buat teman-teman. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara soal kemenangan bagi La Furia Roja menjadi juara dunia untuk kedua kali, menggagalkan mimpi impian dari Argentina untuk back to back di era modern, dan juga gagalnya Messi untuk bisa angkat trofi di akhir karir dia untuk sebagai last dance di Piala Dunia. Tapi tidak mengapa, Messi sudah membuat banyak rekor ya, dan ini pemain hebat. Sulit untuk bisa mendapatkan pemain seperti Messi di usia dia 39 tahun tapi bisa membuat 8 gol 4 assist, itu luar biasa ya bagi seorang pemain ya. Dan kita akan tunggu nantinya sampai 4 tahun depan siapa nantinya akan bisa menjadi juara. Apakah La Furia Roja Spanyol akan mempertahankan gelar juara untuk back to back? Kita nantikan saja ya. Dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.